warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan memberikan identifikasi masalah yang ada di SMP Al-Musyafa Kendal dengan narasumber yang kedua, yaitu Ibu Rizky Purwati selaku guru mata pelajaran matematika di SMP Al-Musyafa. Beliau ini adalah teman se-MGMP saya di SMP Al-Musyafa. Baik, langsung saja Ibu. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan. Yang pertama yaitu mengenai motivasi belajar siswa. Yang kedua, hasil belajar siswa. Yang ketiga, kemampuan dasar matematis siswa. Yang keempat, tingkat literasi membaca siswa atau minat baca siswa. Yang kelima, penggunaan model-model pembelajaran inovatif. Yang keenam, kemampuan siswa mengerjakan soal-soal HOTS. Yang ketujuh, penggunaan teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir, relasi atau hubungan orang tua dengan anak. Baik Ibu, langsung saja. Ya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan motivasi belajar siswa atau anak didik kita di SMP Al-Musyafa ini, khususnya pada mata pelajaran matematika, sebagian besar masih rendah? Baik, untuk motivasi belajar anak-anak di SMP Al-Musyafa itu memang cenderung rendah karena ini mungkin kalau di SMP Al-Musyafa itu karena berbasis pondok pesantren dan kegiatannya itu padat sekali, dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, itu mereka itu kegiatannya itu padat sekali, sehingga untuk membagi jadwal atau menggunakan waktu luangnya untuk belajar saja mungkin mereka akan lebih memilih untuk beristirahat. Nah, waktunya itu terbatas untuk belajar karena ya tadi padatnya kegiatan di sekolah maupun di pondok. Jadi untuk waktu belajar sendiri mereka hanya mempunyai waktu sedikit, dan itu pun bahkan mereka akan lebih memilih untuk beristirahat daripada untuk belajar, kecuali kalau memang mereka ada ulangan ataupun ada tugas yang mereka tetap pasti akan mengerjakan. Cuma ketika mereka benar-benar waktu luang, kalau saya kira mesti mereka akan lebih memilih untuk beristirahat. Apalagi kumpul-kumpul sama temen itu pasti akan lebih milih kumpul sama temennya daripada untuk mereka belajar sendiri. Itu kalau misal mereka benar-benar luang. Kalau misal mereka punya tugas ataupun ada ulangan besoknya, ya mereka pasti tetap belajar. Cuma kalau luang, benar-benar luang kosong, ya mungkin kegiatan lain mencuci ataupun belajar yang kegiatan di pesantren ataupun yang lain. Itu sih menurut saya. Jadi intinya keterbatasan waktu ya, keterbatasan waktu. Anak-anak belum bisa membagi waktunya antara belajar, kegiatan pondok sama belajar kegiatan sekolah juga. Iya, sama belajar kegiatan di sekolah. Oke. Pertanyaan yang kedua, menurut pandangan Ibu, bagaimana hasil belajar siswa khususnya di dalam pelajaran matematika? Untuk hasil belajar siswa kalau di SMP Al-Musyafa itu antara siswa putra dan siswa putri itu malah berbeda. Berbeda. Kalau di siswa putri itu karena mungkin anak siswa putri itu cenderung lebih rajin daripada anak putra. Kalau siswa putri itu mereka hasil belajarnya itu jauh lebih di atas rata-rata biasanya, atau rata-ratanya itu lebih bagus daripada siswa putra. Karena untuk siswa putra sendiri ya tadi, biasanya siswa putra itu terkendala satu, malas belajar, kemudian mereka lebih suka atau lebih memilih bermain sama teman-temannya daripada untuk belajar. Kemudian untuk tadi konsentrasi mereka ketika pelajaran pun juga berkurang karena efek dari kegiatan-kegiatan yang padat itu, sehingga kadang siswa itu di kelas itu pas kita pelajaran, guru sedang mengajar itu pun banyak siswa yang ngantuk, kemudian tidak jarang juga beberapa mungkin ada yang mungkin sampai tidur karena kelelahan. Nah, sehingga karena fokusnya kurang, juga hasilnya ketika motivasi belajarnya berkurang, jadi hasil belajar yang mereka peroleh pun juga kurang maksimal daripada siswa yang mendapatkan motivasi belajar yang tinggi, kemudian rajin, tambah rajin, fokusnya juga bagus, pasti mereka akan hasilnya lebih bagus daripada yang
mengalami serendahnya motivasi belajar. Jadi ada keterkaitan ya Bu antara Ada. motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa. Kalau motivasinya Kalau motivasinya tinggi, tinggi, kemudian didukung anaknya juga mampu menguasai materi, ya bisa menghasilkan hasil belajar yang bagus, lebih maksimal lagi. Sangat mempengaruhi sekali. oke. Pertanyaan yang ketiga, mungkin kita ngalami bersama-sama ini ya Bu ya. Oke. Kita aja nih ini bahasanya. Kita sebagai guru matematika ketika proses pembelajaran di kelas 9 masih banyak anak-anak yang belum bisa menghitung pembagian dasar atau dikenal istilah porgapit. Nah, ini menurut pandangan Ibu, hal-hal apa saja yang menyebabkan rendahnya kemampuan dasar matematis siswa? Ya, karena beberapa tahun belakangan ini, kita 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir itu kita mengalami masa-masa COVID, sekolah-sekolah daring, kemudian kita tidak bertatap muka dengan siswa, otomatis untuk 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini siswa-siswa kita kan juga di SD-nya mengalami sekolah daring. Untuk kemampuan dasar pembagian itu kan sudah diajarkan dari SD kelas 3 atau kelas 4 itu. Iya. SD kelas 3 atau kelas 4 lah. Sementara mereka itu kemarin daring, sehingga orang kita aja kalau misal tatap muka pun kita menjelaskan materi ke anak-anak, kita tatap muka saja, siswa langsung mencoba saja, kadang mereka masih kebingungan. Belum lagi kalau misal mereka belum latihan lah, apalagi kalau misal daring. Orang tua mungkin di rumah tidak bisa mengajari anaknya, kan ada seperti itu. Kemudian anak di rumah mau belajar sama siapa lagi? Belajar sama YouTube ya memang bisa, oke, di internet banyak. Cuma siswa itu kalau saya rasa kok malah dia itu akan lebih mudah memahami itu ketika bersama gurunya mencoba langsung praktik latihan, banyak-banyak latihan lah. Sementara anak-anak itu cenderung kalau latihan itu ya 1-2, maksudnya tidak continuous terus menerus, itu tidak. Kalau dulu kita zaman kita dulu SD itu kan pembagian itu kalau kita mau pulang berapa bagi berapa, siapa yang bisa langsung pulang lah. Sekarang kalau saya kira kok sudah jarang seperti itu. Nah, kemudian ya karena tadi penguasaan konsep dasarnya kurang, terus ditambah lagi masa-masa COVID seperti itu. Jadi siswa itu untuk porgapet aja, untuk pembagian saja itu masih banyak yang belum bisa. Faktornya yaitu ya mungkin kalau kita mau ngajari pelan-pelan, mau mengambil waktu mungkin pulang sekolah ataupun istirahat ngajari anak porgapet sebenarnya itu bisa, pelan-pelan tuh bisa. Cuma ya butuh waktu sendiri atau waktu khusus di luar jam pelajaran seperti itu. Berarti intinya kita sebagai guru ada bimbingan khusus gitu ya, buat anak-anak yang mengalami operasi hitung dasarnya lemah. Gitu ya. Atau mungkin ada inisiatif buat anak sendiri untuk latihan sendiri, belajar mandiri atau bersama teman gitu ya Bu. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana tingkat literasi membaca peserta didik di SMP Al-Musyafah? Kalau untuk literasi membaca, kalau di SMP Al-Musyafah itu masih rendah, saya kira masih rendah. Karena untuk tadi buku-buku di sini itu jumlahnya masih terbatas, kemudian anak itu tidak diperbolehkan membawa pulang buku ke pondok, kemudian tidak adanya waktu khusus. Mungkin kalau di sekolah-sekolah lain tuh ada ini Bu, program literasi 15 menit membaca di pagi hari itu setelah berdoa. Itu di sekolah-sekolah luar itu ada program seperti itu. Jadi 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai itu ada. Nah, karena di sini tadi waktunya kita terbatas, karena kita harus menyesuaikan waktu pondok juga, jadinya terbatas lah, kita tidak punya waktu literasi khusus di dalam pembelajaran. Kemudian kalau mereka mau literasi di pondok pun juga bukunya terbatas karena nggak bisa dibawa pulang ke pondok. Terus ya itu, jadi siswa itu tidak bisa mengeksplor buku-buku ataupun bahan-bahan literasi yang baru. Sebenarnya mereka saya pikir semua anak itu kok
punya rasa penasaran sama kalau misal ada buku baru atau apa kan mereka penasaran meskipun tuh bacanya sekali 2 kali lah, karena ya tadi terbatasnya buku, nggak ada buku terus nggak adanya waktu khusus, jadi siswa lebih ini pasif di dalam kelas ataupun tidak mengalami tidak adanya literasi di kelas tuh masih kurang. Berarti kurangnya buku bacaan Kurang ya Bu buku ya. bacaan. Sama belum ada program literasi khusus di sekolahan seperti itu. Oke. Pertanyaan kelima, menurut pandangan Ibu, apakah guru-guru di sini sudah menerapkan model-model pembelajaran inovatif? Kalau model pembelajaran inovatif, guru-guru di sini belum banyak sih, mungkin sedikit ada, cuma tidak banyak karena kendalanya yaitu tadi sarana prasarananya masih kurang. Kemudian kita waktu pembelajarannya pun lebih pendek daripada waktu pembelajaran di sekolah lain ataupun di sekolah luar. Kita waktu pembelajarannya pendek, kalau mau menggunakan model pembelajaran yang lain ataupun yang terbaru itu biasanya kurang persiapan, kurang persiapan, kemudian waktunya itu terbatas kan, karena guru tuh biasanya malah lebih mementingkan yang penting tujuan pembelajarannya tersampaikan, materi tersampaikan, meskipun waktunya sedikit lah. Kalau misal kita menggunakan model-model baru, model-model lain tuh biasanya terkendala sama waktu. Kadang kita udah menggunakan model yang baru itu, kok malah belum sampai akhir waktunya sudah habis, belum anak-anak belum latihan waktunya sudah habis lah. Jadi ya waktunya karena terbatas, jadinya guru itu lebih memilih menggunakan metode konvensional seperti ceramah, karena mungkin biar cepat tersampaikan juga waktunya cukup, anak bisa latihan. Karena mungkin guru lebih mengutamakan yang penting anak mendapatkan materi terus paham maksudnya, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan keenam, menurut Ibu, kendala apa saja yang dihadapi siswa saat mengerjakan soal-soal HOTS? Artinya soal tingkatan levelnya lebih tinggi. Oke. Untuk siswa saat menghadapi soal HOTS itu, satu karena tadi kemampuan literasinya itu masih rendah, sehingga siswa itu membaca, kadang kan soal HOTS itu tidak langsung soal berapa tambah berapa kali berapa, langsung tidak. Biasanya kan ada stimulusnya. Nah, untuk memahami soal itu biasanya siswa masih kurang karena tadi tingkat literasinya masih rendah, sehingga untuk memahami soal sendiri siswa kadang mengalami kesulitan apabila tidak dibimbing oleh guru. Tidak dibimbing oleh guru itu siswa masih mengalami kesulitan. Nah, karena tingkat literasinya rendah sehingga siswa susah memahami soal. Selain itu tadi konsep dasar matematika saja ada beberapa siswa itu yang masih belum menguasai konsep dasar. Nah, padahal dalam matematika konsep dasar itu sangat penting, malahan untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu sangat penting. Kalau konsep dasarnya saja belum menguasai, maka untuk mengerjakan soal HOTS aja sudah susah. Jadinya siswa ya jelas mengalami kesusahan ketika menghadapi soal-soal yang levelnya sudah HOTS. Oke. Pertanyaan nomor 7. Menurut pandangan Ibu, apakah guru-guru di SMP Al-Musyafa sudah memanfaatkan teknologi pembelajaran? Untuk pemanfaatan teknologi, sebagian besar guru SMP Al-Musyafa itu sudah menggunakan. Kita di kelas itu sudah bisa menggunakan LCD proyektor, kemudian di lab komputer juga bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi kalau guru-guru di sini ya sebagian besar ya sudah memanfaatkan teknologi. Cuma untuk mungkin aplikasinya aplikasinya mungkin masih terbatas di aplikasinya. Mungkin masih video pembelajaran ataupun PPT, belum ke kayak aplikasi-aplikasi lain yang lebih variatif lagi ataupun yang lebih menarik siswa lagi, kayak quizzes, terus kemudian e-learning itu kan ada e-modul gitu ya, e-book itu flipbook itu kan ada. Nah, jadi kalau di sini pemanfaatan teknologinya sudah, cuma ya itu
untuk penggunaan aplikasinya masih terbatas baru sampai video, kemudian PPT. Kalau untuk yang lebih variatif lagi belum, karena ya juga dari siswa juga dibatasi tidak menggunakan alat komunikasi ataupun HP. Kalau misal anak-anak membawa HP kan kita bisa menggunakan yang lain, pemanfaatan media yang lain seperti Quizzes itu. Kalau kita ulang udah nggak perlu kertas-kertas lagi, pakai Quizzes kan lebih enak, lebih praktis juga, langsung keluar nilainya. Nah, jadi ya sudah ada pemanfaatan teknologi, cuma masih terbatas di dalam media penggunaannya. Berarti guru itu belum leluasa ya Bu mengeksplor, karena mungkin keadaannya satu, sarana prasarana dari siswa belum mendukung. Yang kedua, mungkin dari gurunya juga belum mau mencoba membuat aplikasi atau menggunakan aplikasi yang lebih menarik seperti itu ya Bu. Pertanyaan terakhir, dari banyaknya siswa yang ada di SMP Al-Musyaffa, pasti ada beberapa siswa yang hubungannya kurang baik dengan orang tua. Menurut Ibu, relasi atau hubungan apa yang menyebabkan komunikasi anak dengan orang tua itu kurang baik, sehingga mengakibatkan prestasi belajar siswa menurun? Hubungan orang tua, ya kita kembali lagi karena kita pondok pesantren, anak-anak jauh dari orang tua, jarang bertemu orang tua, ya jadi hubungannya juga mungkin tidak sedekat seperti anak-anak di sekolah luar, karena anak-anak di sini ketemu orang tua aja paling cepat tuh 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Juga mau nelpon orang tua, mau berkomunikasi sama orang tua juga terbatas, tidak bisa setiap hari. Jadinya untuk hubungannya ya paling ya dekat, cuma tidak sedekat anak-anak di luar. Kemudian anak-anak di sini itu juga karena di sini juga orang tuanya itu pekerjaannya macam-macam. Ada juga yang orang tuanya yang bekerjanya di luar negeri, jadi terbatas waktu, juga terbatas tempat, nggak bisa ketemu. Kemudian ada juga mungkin ada masalah keluarga seperti broken home. Beberapa siswa di sini kan juga ada yang mengalami broken home sehingga harus berpisah dengan salah satu orang tuanya, atau bahkan ada yang tinggal dengan neneknya atau pihak keluarga yang lain. Jadi untuk hubungan dengan orang tua ya tidak semaksimal, tidak sedekat seperti anak-anak di luar seperti itu ya. Mereka hubungannya tetap baik, cuma tidak seintens dengan orang tua seperti anak-anak di luar seperti itu. Jadi ketika mereka ada masalah ya mereka tidak bisa langsung curhat sama orang tuanya, itu tidak bisa, paling curhatnya sama temannya satu kamar atau teman-temannya satu kelas. Jadi ya hubungan dengan orang tua ya baik, cuma tidak maksimal seperti itu, tidak intens. Terima kasih atas pendapat dari Ibu Rizky Purwati. Masukannya atau sarannya ini menjadikan sebagai refleksi pembelajaran buat diri kita ya, sebagai guru mata pelajaran matematika. Semoga video wawancara ini bermanfaat buat guru-guru semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.